Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 448, Magus. Dengan sangat cepat, Huang Xiaolong memasuki batas hutan peri. Dia berjalan hati-hati melewati hutan meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, karena ras peri sangat bermusuhan terhadap manusia, manusia binatang, dan bahkan binatang iblis. Ada rumor yang mengatakan bahwa setiap ras manusia yang melangkah ke hutan peri akan dikepung oleh para peri. Kanopi yang rapat menutupi hutan peri, akarnya setebal paha manusia melingkar dan terjalin, terhubung dengan batang pohon yang lebih tebal. Namun, pohon-pohon di sini tidak tinggi, tingginya rata-rata 10 meter. Cahaya matahari yang jarang menyelinap masuk melalui celah-celah tajuk yang rapat, meninggalkan pola cahaya berbintik-bintik di lantai hutan. Bergerak menembus hutan, Huang Xiaolong menyebarkan indera spiritualnya setiap saat, waspada terhadap setiap gerakan di dekatnya. 2 jam kemudian, hari sudah mendekati tengah hari. Matahari yang terik sudah tinggi di langit, tetapi suhu di dalam hutan tetap sejuk. Huang Xiaolong memilih pohon secara acak, lalu mendarat di salah satu cabang teratas dengan wajah cemberut. Sejak dia memasuki hutan peri hingga sekarang, hutan di sekitarnya terlalu sunyi, bahkan sangat sunyi. Selanjutnya, sepanjang perjalanan, Huang Xiaolong bahkan tidak bertemu satu peri pun. Apakah dia ketahuan? Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Tiba-tiba, suara angin menderu datang dari segala arah. Mata Huang Xiaolong melihat sekeliling dan mendeteksi bayangan berbentuk manusia yang berkedip-kedip, membentuk pengepungan ketat di sekitar pohon besar tempat dia berdiri. Orang-orang ini memiliki kemiripan dengan manusia, namun ada perbedaan yang jelas, telinga panjang dan runcing, iris berwarna safir atau zamrud, dan ekor di belakang mereka yang tidak panjang dan tidak pendek. Orang-orang ini kemungkinan adalah ras peri yang tinggal di dalam hutan peri ini, pikir Huang Xiaolong. Seperti yang diharapkan, ras elf terlahir dengan paras yang cantik. Para lelakinya rupawan, sementara para wanitanya mempesona, memancarkan pesona alami yang murni dan bersih. Yang membuat Huang Xiaolong hampir mimisan adalah kenyataan bahwa pakaian para elf wanita itu sedikit terlalu terbuka. Masing-masing elf wanita itu mengenakan lapisan bahan tipis yang mirip sayap, hanya menutupi bagian-bagian penting dan membiarkan kaki panjang dan pinggul indahnya terekspos. Bahkan bagian-bagian yang tersembunyi itu samar-samar terlihat melalui bahan tipis seperti sayap. Menghadapi situasi ini, imajinasi siapapun pasti akan menjadi liar. Raja manusia guntur itu benar-benar kejam, lihat, dia mengirim lebih banyak orang ke sini. Salah satu elf wanita cantik berdiri dari pengepungan, menatap dingin ke arah Huang Xiaolong. Raja manusia petir, apa itu? Kerutan kecil muncul di dahi Huang Xiaolong, sepertinya pihak lain entah bagaimana salah mengira dia sebagai antek raja manusia guntur ini. Pergi, tangkap anak ini dan bawa dia ke tanah kehidupan terlebih dahulu. Biarkan para tetua memutuskan nasibnya. Perintah peri wanita cantik itu. Ya, Nona Lina. 2 elf laki-laki itu menjawab dengan hormat dan terbang ke arah Huang Xiaolong. Senjata di tangan mereka bersiap menyerang. Tak satu pun dari elf laki-laki itu lemah sama sekali, sebanding dengan prajurit manusia alam Xiantian Orde ke-7. Namun, tingkat kekuatan ini masih jauh dari cukup untuk menangkap Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tidak perlu bergerak, cahaya biru bersinar di matanya. Ruang di depannya dipenuhi dengan banyak tetesan air biru, berubah menjadi 2 naga air. Dalam sepersekian detik, kedua naga air itu menghantam kedua elf laki-laki, membuat mereka terhuyung mundur. Kedua naga air itu tidak bubar setelah menyerang para peri laki-laki, mereka kembali ke sisi Huang Xiaolong, melayang di belakangnya sambil melihat para peri. Setelah mencapai puncak alam Sein Ordo ke-6, Huang Xiaolong dapat memanipulasi elemen air di sekitarnya seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Dengan pikiran sederhana, ia dapat mengumpulkan elemen air ke dalam bentuk apapun yang diinginkannya untuk menyerang musuh. Namun, kekuatan spiritual yang kuat diperlukan untuk ini. Tanpa kekuatan spiritual yang kuat, kedua naga air itu akan hancur dalam hitungan detik. Satu gerakan dari Huang Xiaolong telah menghalangi kelompok elf ini. Para elf tercengang melihat 2 naga air di belakang Huang Xiaolong, termasuk elf perempuan yang berbicara di awal. Kau seorang magus. Peri perempuan Lina bertanya setelah mengatasi keterkejutannya. Magus. Istilah itu sedikit membingungkan Huang Xiaolong. Dia pernah mendengar Zhao Su menyebutkan di masa lalu bahwa manusia di benua 10 arah mempraktikkan sihir, sehingga disebut sebagai magus. Aku tidak menyangka Raja Manusia Petir akan mengirim seorang ahli sihir elemen air tingkat tinggi. Peri perempuan Lina mencibir, aku punya lebih dari 1000 orang di sini, mari kita lihat berapa kali kau bisa menggunakan sihirmu. Semuanya, serang bersama. Mendengar perintah Lina, para elf di sekitarnya bergerak cepat, menyerang Huang Xiaolong. Busur dan anak panah muncul di tangan mereka, menghujaninya dengan anak panah tajam. Melihat gelombang anak panah itu, ekspresi Huang Xiaolong tetap diam. 2 naga air di belakangnya tumbuh beberapa kali lebih besar, masing-masing mencapai 100 zeng panjangnya.
Lalu, kedua naga air itu secara bersamaan mengayunkan ekor raksasa mereka, menyapu hujan panah dan elf yang tak terhitung jumlahnya, memantul seperti tetesan air hujan. Belasan napas kemudian, ribuan elf lainnya tergantung terbalik di dahan pohon, tergeletak di lumpur, atau menempel di batang pohon, sehingga hanya Lina yang berdiri sendirian. Lina menatap terperangah pada ribuan elf di sekitarnya dalam berbagai pose menyedihkan. Mereka benar-benar seperti itu. Sihir macam apa ini? Dia menatap kedua naga air di belakang Huang Xiaolong. Dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki sihir tingkat ini. Kau seorang Saint Magus. Suara Lina sedikit bergetar. Seorang Saint Magus. Ini merupakan segelintir ahli ras manusia terkuat di benua 10 arah. Dengan jentikan jarinya yang lembut, kedua naga air itu menghilang. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan seorang Saint Magus. Para orang suci di benua 10 penjuru memahami hukum ruang, kekuatan sihir mereka sebanding dengan ki pertempuran alam suci yang dibudidayakan di benua angin salju dan benua awan bintang. Ini adalah informasi yang pernah dibaca Huang Xiaolong sebelumnya. Namun, Lina menghela napas lega mendengar Huang Xiaolong membantah bahwa dia adalah seorang Saint Magus. Lagi pula, aku tidak dikirim oleh siapa-siapa namanya Raja Manusia Petir, aku hanya melewati hutan peri. Huang Xiaolong menjelaskan. Ras elf tinggal di dalam hutan elf, menjauhi urusan duniawi, dan karena itu, Huang Xiaolong memiliki kesan yang cukup baik tentang ras elf. Oleh karena itu, serangannya sejauh ini hanya melumpuhkan para elf itu alih-alih merenggut nyawa mereka. Melewati hutan peri. Jelas Lina tidak percaya dengan kata-kata Huang Xiaolong, penghinaan yang kuat mewarnai mata biru safirnya, siapa yang akan percaya kebohongan semacam ini, bukan berarti kita belum pernah mengalami kelicikan umat manusia. Huang Xiaolong mengangkat bahunya dan menjawab, tidak masalah apakah kau percaya atau tidak, sampaikan pesan ini kepada tetua atau ratu, jangan datang menggangguku, kalau tidak aku tidak akan bersikap sopan seperti tadi. Suaramu sangat keras. Tepat saat suara Huang Xiaolong jatuh, suara dengungan terdengar di kejauhan. 3 sosok terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, mencapai Huang Xiaolong dalam sekejap mata. Ketika peri perempuan Lina melihat ketiga orang itu, kegembiraan bersemi di wajahnya saat dia bergegas menyambut mereka. Lina menyapa ketiga tetua. Ketiga elf tetua menganggukkan kepala pada Lina. Anak muda, jangan berasumsi bahwa dengan menguasai sedikit ilmu sihir air, kau akan menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Di antara ketiga elf itu, elf yang paling tinggi membentak, jika kau bisa mengalahkannya, aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak perlu, kalian bertiga bisa berkumpul. Huang Xiaolong bisa tahu dengan sekali pandang bahwa meskipun ketiga elf itu tidak lemah, yang terkuat setara dengan manusia di alam Saint Ordo ke-7, dan yang terlemah hanya alam Saint Ordo ke-4. Bahkan dengan mereka bertiga menyerang bersama-sama, Huang Xiaolong yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Perkataan Huang Xiaolong benar-benar membuat ketiga tetua elf marah.